Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan Mubtilatul A'mal fi Dhau'il Qur'anil Karimi was Sunnatis Sahihatil Mutahharah. Masuk di pembatal yang ke-8, Al-Ibtida'u fid Din, mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Jadi melakukan amalan bid'ah. Amalan bid'ah itu seseorang mengamalkan satu amalan dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menandingi syariat, tapi tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut amalan bid'ah. Jadi niatannya takarrub, ya, tapi menandingi syariat, nggak ada tuntunan sama sekali, nggak ada pendahulu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mungkin dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi nggak lakukan. Itu amalan bid'ah. Maka penulis Syekh Salim bin Ahli Lali, beliau memberikan nasihat, wa'lamu rahimakumullahu annahu la budalil muslim fi ibadatihi min aslaini. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwasannya satu keharusan bagi seorang muslim dalam beribadah itu dua pondasi. Penting ini. Seorang muslim ketika beribadah, dua pondasi ini tidak boleh dikesampingkan. Ahaduhuma ikhlasuddini kullihi lillahi wahdahu la syarikalah. Yang pertama, mengikhlaskan agama semuanya bagi Allah semata. Enggak ada sekutu baginya. Ikhlas. Mengikhlaskan agama itu dengan dua makna. Makna pertama, peribadatan hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, belum dikatakan sebagai orang yang ikhlas, orang musyrik. Kemudian yang kedua, makna ikhlas itu dia harapkan dari ibadahnya cuman dari Allah. Cuman wajah Allah atau pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pondasi pertama. Pondasi pertama. Kalau seseorang dalam beramal nggak ada keikhlasan. Apa maksud nggak ada keikhlasan? Satu, masih kecampuran kesyirikan. Masih dia palingkan ibadah kepada selain Allah. Kelak hapus amalannya. Yang kedua, tidak ada keikhlasan itu
dalam ibadahnya masih mengharapkan dari manusia. Entah pujian, sanjungan, takut dicela, ujub. Maka itu belum dikatakan ikhlas. Pondasi pertama. Kemudian pondasi yang kedua, ittiba'u amrillahilladzi ba'atsa bihi rasul kama bayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti perintah Allah yang Allah utus dengannya Rasul. Berarti kedua, sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah. Kalau di pertemuan yang lalu dibawakan oleh penulis satu ayat, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu. Ya, ini sudah lama ayat ini. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintah. Sebagaimana diperintah. Ayat ini, kalau penjelasan Dr. Shalih Fauzan, beliau katakan fastaqim kama umirta. Dalam pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah. Pondasinya dua tadi. Ikhlas, ittiba. Dalam melaksanakan istiqomah. Istiqomah itu pertengahan. Antara ifrad dan tafrid. Tidak melampaui batas, tidak meremehkan. Kama umirta. Sebagaimana diperintah. Berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus dengannya Rasul. Maka simpel saja. Kalau ibadah itu orang boleh melakukan semaunya sendiri. Buat apa Allah utus Rasul? Buat apa Allah utus Rasul? Kan gak perlu. Sudah kamu ibadah. Ya. Kemudian semaunya sendiri bisa. Gak perlu diutus Nabi. Diutusnya Nabi itu untuk kasih contoh. Untuk kasih contoh. Coba lihat sekelas Nabiullah Musa alaihissalam. Dibawakan dalam kitab Tauhid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Musa, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat. Yang kalimat itu bisa aku pakai doa, bisa aku pakai dzikir. Pelajaran dari hadis itu kata Syekh Shalih Fauzan, kalau ibadah itu boleh. Masing-masing kita tidak perlu mencontoh Nabi. Tidak perlu ittiba'u amrillah. Mengikuti perintah Allah. Musa kan cerdas. Ya, tentu kan sudah ini saja, ini saja. Tapi ternyata masih minta diajari, itu menunjukkan namanya ibadah. Pokok yang kedua, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terangkan. Dua pokok ini itu tancapkan dalam kehidupan kita. Tancapkan sebelum kita melaksanakan ibadah. Sebentar lagi. Ini kan sudah Rajab akhir. Nanti Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu musim taat. Ternyata sukses kunci keberhasilan di Ramadan gak lepas dari dua itu. Ikhlas, ittiba. Ikhlas, ittiba. Kalau keikhlasan, sekian hadis Nabi SAW katakan, man shoma Ramadana, man qoma Ramadana, man qoma Lailatul Qadri. Syaratnya imanan wahtisaban. Iman ihtisab, ikhlas. Mengharapkan pahala. Jamaah hormati, dua perkara ini perkara pokok. Kalau pengen ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Wal amrul ladzi yunafi hadaini aslaini huwal ibtida wal ikhtira fid din. Perkara yang bertolak belakang dengan dua pokok ini, ibtida, ikhtira, mengada-adakan. Itu yang bertolak belakang dengan dua asal ini. Kalau seorang mengada-adakan dalam perkara ibadah, pertama, sama dengan meralat Quran. Quran belum sempurna itu. Lah buktinya, butuh ditambahi, butuh dikurangi. Meralat Quran. Mengkritik Quran. Apa bisa diharapkan selamat kalau orang sudah berani mengkritisi Quran? Ya, nggak mungkin selamat. Kedua, kalau seorang berani melakukan amalan bid'ah, itu berarti mengkritik Rasulullah SAW, menuduh Rasul itu khana risalatah, mengkhianati risalah. Lah buktinya butuh ditambahi, butuh dikurangi. Berarti sama dengan mengkritik Nabi.
Mana mungkin orang selamat? Berani menganggap Rasul mengkhianati risalah. Mungkin selamat? Enggak mungkin. Tidak mungkin selamat. Ini berbahaya sekali. Padahal Nabi SAW itu di khutbah hajah. Beliau berbicara di sekian ribu para sahabat. Itu setelah beliau selesai berbicara, beliau mengatakan, hal balagtu, wahai kaum muslimin, bukankah aku telah sampaikan? Para sahabat mengatakan, sudah wahai Rasul. Setelah itu, Allahumma ishhadu ya Allah. Ya Allah, ya Allahumma shhad. Ya Allah, persaksikan. Saya telah menyampaikan risalah. Kalau seseorang berani melakukan amalan bid'ah, berarti menuduh Nabi SAW khianat. Yang ketiga, kalau seorang berani melakukan amalan bid'ah, menuduh Islam itu belum sempurna. Sehingga butuh direvisi, butuh diperbaiki, butuh ditambahi, butuh dikurangi. Kan kalau sesuatu belum sempurna itu butuh. Wah, ini harus ada perbaikan-perbaikan ini. Kenapa? Belum sempurna. Tapi kalau sesuatu sudah sempurna, apa butuh penambahan? Apa butuh pengurangan? Enggak butuh. Contoh mudah, penciptaan manusia itu fi ahsani taqwim. Dalam penciptaan yang paling sempurna. Kalau dikurangi, orang cacat itu. Orang cacat. Makanya kadang kalau seorang proses pernikahan, gimana? Ya alhamdulillah enggak ada cacat fisik. Cacat fisik. Misalkan seseorang memiliki tangannya cuma satu. Ya, kan nggak mungkin. Wah, malah penak tangannya siji. Apa bilang begitu? Enggak itu. Ketika orang punya tangan cuma satu, orang katakan cacat. Kekurangan terhadap sesuatu yang sempurna, itu saudaraku yang saya hormati, berarti nggak sempurna. Ditambahi coba. Jarinya 6. Saya pernah cerita. Dulu ada teman itu memiliki jari 6. Kalau sekolah itu sepatonan terus. Jarang lepas sepatu. Karena menurutnya aib. Kenapa aib? Lah jari kakak saya 6 kok. Walaupun kalau orang ngomong jumlahnya piro? Gini. Dipahami 10. Kalau dia enggak. Gini. Piro? Rolas. Iya. Kalau menurut kita. Wah penak liyane wae 10 dek wae rolas sih. Loh saya mintanya gini dihitung. 12. Tapi termasuk cacat itu. Kenapa? Karena sudah sempurna. Ketika seorang lancang melakukan amalan bid'ah, Islam sudah sempurna. Dikurangi. Itu berarti menuduh Islam gak sempurna. Butuh dikurangi. Ini gak bagus ini. Ini gak cocok. Ditambahi. Wah ini butuh revisi, ini perbaikan ini. Wah ini harusnya begini, begini, begini. Ini sudah bagus, tambah ini. Itu namanya mengkritik Islam. Orang bisa selamat kalau berani lancang mengkritik Islam. Satu-satunya agama yang Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna. Menuduh Islam tidak sempurna. Keempat. Kalau seorang berani melakukan amalan bid'ah, apa kerusakannya? Menuduh para sahabat itu tidak amanah. Kenapa menuduh para sahabat tidak amanah? Kan ilmu agama itu pertama kali lewat sahabat. Sahabat yang menyampaikan kepada kita. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, diwarisi ulama, ahlu sunnah, pewaris para nabi setiap zaman, setiap tempat. Sampai kepada kita. Berarti kita tuduh sahabat khianat. Ada jaminan orang bisa selamat? Kalau berani menuduh para sahabat itu khianat? Kalau seorang seperti itu dipertanyakan kualitas keislamaannya. Karena Nabi SAW itu sudah mengingatkan. La tasubbu ashabi. Jangan celah sahabat. Karena sedekah mereka satu mud. Satu mud. Itu dengan kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas. Nggak bisa menyamai mudnya mereka. Kalau korma segini. Korma segini berapa ini? 2 kilo. 2 kilo harganya berapa? Ya murah. Dibandingkan dengan infak emas sebesar gunung Uhud. Nggak bisa menyamai satu mudnya mereka. Setengahnya mudnya mereka. Ini saudaraku yang saya hormati. Bahaya sekali. Ya. Wal ibtida'u.
mubtilun lil amal, muhbitun lil ajr. Amalan bid'ah itu membatalkan amal. Kalau amalan batal, maka pahalanya hapus. Pahalanya hapus. Kalau seorang amalannya itu batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mendatangkan manfaat sama sekali. Kemarin sudah disinggung, kalau enggak mendapatkan manfaat tok, masih mending. Bal ya'samu, bahkan dia berdosa. Bahkan dia berdosa. Sehingga jangan heran kalau seseorang amalannya bid'ah. Sering itu kita lihat di masyarakat. Wah, leng ibadah itu sregepe, enggak ada tuntunannya. Tapi kok enggak melahirkan kebaikan-kebaikan? Ya enggak mungkin. Kan amalan yang melahirkan kebaikan itu amalan yang ikhlas. Mencontoh Nabi, barokah. Barokahnya amal itu innal hasanat yudhibas sayyiat. Kebaikan itu nanti menghapus kejelekan. Barokahnya amal itu semakin baik, tambah baik. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya baik, itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku yang saya hormati, ini bahayanya amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Makanya kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawaradun. Siapa yang mengada-adakan perkara dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, tertolak. Mengada-adakan, ditambahi, dikurangi. Makanya ulama kita itu sangat ketat dalam perkara ibadah. Sudah, gimana contohnya saja kita ikuti. Gak usah tambahin, gak usah kurangi. Apa contohnya kita ikuti. Itu nasihat mereka. Kalau diada-adakan, sudah. Itu tertolak kata Nabi SAW. Ini yang ngomong Rasul. Tapi coba, kalimat ini kita sampaikan mereka yang gemarnya amalan-amalan bid'ah. Wah, lah saiki malaikat sing nyatet amal pensiun no, mbok wakili no. Nah, kok kamu tahu amalannya tertolak? Kamu merampas haknya Allah no. Ya. Yang menerima amal itu Allah, tapi kamu katakan amalan seseorang tertolak. Iki lho sing ngomong Nabi. Sing ngomong Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini yang tidak ada darinya tertolak. Dalam riwayat yang lain, kan ada orang nanti akan disebutkan beralasan, kami kan cuma sekedar ngikut. Kami cuma sekedar ngikut. Jadi kalau pencetus jelas man ahdasa. Tapi kalau mengikuti masa tertolak? Yo waconen hadis yang lain. Man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tanpa atas perintah kami tertolak. Tanpa atas perintah kami tertolak. Gak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW tertolak. Walaupun alasannya, wow gur melu-melu kok. Biar sana nanti yang tertolak. Sing mengadakan pertama kali, kasih contoh pertama kali. Kamu mengamalkan gak ada contoh, tertolak. Zaman hormati, ini kata Nabi SAW. Hadal qaulun nabawi. Yu'addu min usulil Islam. Wa qaidatun min qawaidihi. Bal huwa syatruddin. Agungnya dua hadis ini. Dua hadis ini, ucapan Nabi ini dihitung merupakan usul Islam. Pokok pondasi Islam. Apa pokok pondasi Islam itu? Kalau beramal, nyontoh Nabi. Makanya nanti hadis yang merupakan pokok pondasi Islam. Satu, innamal a'malu binniyat. Itu membahas tentang ikhlas. Kedua, man ahdasa, man amila. Ketiga, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Itu termasuk hadis-hadis yang merupakan pokok Islam. Yang kedua, kaidah di antara kaidah Islam. Bahkan syatruddin, separuh agama. Kenapa dikatakan separuh agama? Kan agama itu dua. Amalan batin, amalan dohir. Amalan batin tolok ukurnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan dohir tolok ukurnya man amila amalan atau man ahdasa. Ada enggak perintahnya? Ada enggak perintahnya? Makanya cukup kalau seseorang menghukumi sesuatu itu enggak baik. Amalan ini ora apik, Mas. Kok kamu ngomong rapi? Wong itu yang diucapkan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak baik.
Kenapa nggak baik? Menyelisih teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang misalkan mengamalkan satu amalan, kita katakan nggak baik itu mas. Kenapa? Mau Quran kok rapi? Apa ada tuntunan baca Quran di kuburan? Nggak ada tuntunan baca Quran di kuburan. Malah lata ja'al buyutakum maqabir. Omahmu aja mbok dadekne kuburan. Kapan? Ketika rumah tidak dibacakan Quran. Jangan nanti maca Quran kok elek. Ya eleknya karena nggak mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kajian hari Ahad itu saya kasih contoh. Nah, kalau kasih contoh seperti itu langsung, iki mesti Wahabi. Anggere yasinan tahlilan ngoten niku disinggung itu mesti Wahabi itu. Saya kasih contoh, ya ini saja sholat subuh. Sholat amal ketaatan, iya baik, sangat baik. Tapi coba sholat subuh. Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat. Kita bangun tidur, awake sehat, keluarga menyenangkan, ya. ATM isih kebak, pangan isih komplit gitu. Kita bersyukur kepada Allah. Sholat subuh 10 rakaat. 2 salam. Sholat apa mas? Sholat subuh. Lu kok akeh men? Wah ini saya bersyukur mas. Tangi turu itu awake waras, keluarga nyenengke, ya. ATM kebak, duit itu masih full. Saya bersyukur kepada Allah. Ya. Pernah ditanyakan kepada ulama. Ketika seorang sholat seperti itu, sholat gak nyontoh Nabi. Ya. Apakah Allah akan menghukum saya karena sholat? Kan disampaikan kepada ulama, kamu bahkan disiksa. Diadab. Masa Allah akan menghukum saya karena sholat? Bukan karena sholat. Tapi karena kamu sholat tidak nyontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nyontoh Rasul SAW. Makanya ini hadis merupakan separuh agama. Keras itu para ulama. Di masa Abdullah bin Mas'ud, masa sahabat. Ada sekumpulan orang yang berzikir. Zikirnya bagus itu halilu. Ya. Kemudian sabihu, tahlil, tahmid, tasbih. 100 kali. Apa jelek seseorang mengucapkan tahlil? La ilaha illallah. Ngomong jelek. Gak berani. Wong kalimatut tauhid. Siapa yang tutup usia dengan la ilaha illallah. Luar biasa. Tapi tata caranya zikir menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bikin halakoh, lingkaran. Satu orang memimpin. Kemudian setelah itu, ya masing-masing membawa kerikil 100. Setelah itu, halilu mi'ata marah. Kerikilnya dihitung. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketahuan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengingkari dengan keras. Apa pengingkarannya? Alangkah cepat kalian tinggalkan agama Muhammad. Coba, zikirnya masih sama. Tapi kalau zikirnya diuai, harusnya la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Wah itu kalau pas la ilaha, pas mati itu, ateis itu. Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Oh PKI ini. Kan bahaya sekali. Setelah itu illallah, illallah, illallah. Setelah itu Allah, Allah, Allah. Setelah itu hu. Bukan hahaha ya. Hu. Coba kalau Abdullah bin Mas'ud delok kayak gitu, apa pengingkarannya? Lebih keras. Zikirnya masih sama. Tapi tata caranya ada halakoh dipimpin satu orang, menghitungnya dengan kerikil. Beliau mengingkari dengan mengatakan alangkah cepat kalian tinggalkan agama Muhammad. Sementara bejananya masih utuh, pakaiannya belum rapuh. Itu diingkari itu. Karena sekali lagi agungnya hadis ini merupakan usulul Islam, qaidatun min qawaidil Islam, syatruddin. Syatruddin. Ini saudara yang saya hormati demikian. Falidhalika yanbaghi an ya'taniya bihifdi, maka karena itulah sepantasnya seseorang menghafal. Dihafal kayak. Gampang itu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawaradun. Man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Hafal itu. Dihafal kayak ini. Dihafal kayak. Gampang. Yang kedua, istimaluhu fi ibtalil bid'ah. Dipakai untuk membatalkan amalan bid'ah. Ada orang beramal, tanya, niki ibadah napa? Dunya niki, oh niki ibadah. Takarub kepada Allah.
Tanya, ada contoh dari Rasulullah SAW? Ya sudah, kalau kita tanya ada contoh, ada dalilnya, itu langsung mesti raine apa? Erosi. Kok erosi? Emosi ini loh. Oh enggak, ibadah kok. Enggak ada contoh. Kemudian kita batalkan dengan dalil ini. Man amila amalan laisa ali amruna fawradun. Pak D, sinten ingkang ngamal mboten nenten perintah saking Nabi, tertolak. Tertolak. Jadi dihafal, setelah dihafal dipakai membatalkan amalan bid'ah. Amalan bid'ah. Ramadan itu seabrek gitu. Ramadan itu seabrek. Penentuan hari raya. Hak napa nih? Puasa. Penentuan puasa itu dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal itu apa bisa? Diketahui waktu lama? Belum bisa. Ning saiki banyak itu. Saya lihat postingan-postingan 30 hari menuju Ramadan. Kok kowe ngerti Pak D? Yeah. Katanya, ternyata terus musting toh. 30 hari menuju Ramadan. Ngertimu piye? Kan Ramadan itu diketahui dengan ru'yatul hilal. Berarti besok tanggal 29 Sya'ban ketika hilal diinceng kelihatan. Laporkan penguasa, penguasa menetapkan besok puasa. Kita baru tahu. Tapi kalau memastikan 30 hari kita menuju Ramadan. Dari mana kita tahu? Katanya prinsipnya ru'yatul hilal. Ya, hati-hati ya. Kadang ono postingan langsung, wah iki apik iki. Share langsung. Iya. Karena enggak hati-hati. Tapi kalau dengan bahasa kurang lebih 30 hari kan mending ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Ini saudara yang saya hormati, hati-hati itu. Di bulan Ramadan nanti sahurnya banyak itu di masjid-masjid. Sebelum azan subuh itu sudah ada sahur itu. Sampai tahun lalu itu sampai ada kejadian kan di masjid di Cemani itu. Bongok-bongok ngoten niku, orang pulang kerja capek hanya turu sedilit kaget. Moro ning masjid kamplengi. Lah memang enggak ada tuntunannya kok. Enggak ada tuntunannya. Kalau membangunkan dengan cara yang lain misalkan. Dengan cara yang lain. Ya, ini saudara yang saya hormati, belum lagi nanti menjelang adzan subuh imsak. Apa ada tuntunannya? Enggak ada tuntunannya. Enggak ada tuntunannya. Apalagi jarak imsak dengan adzan itu masih sekian menit. Saya pernah sampaikan, 5 menit itu kalau sing mangan itu tentara, itu sepiring entek itu. Andang perang itu. Bisa madang. Entek itu. Ada perang kok. Iya, ada perang. Iya, mungkin kalau sing mangan wong kelemar-kelemar, mangan sepiring itu wis ulet-ulet ya, enggak rampung-rampung. Jamaah hormati, enggak ada tuntunan. Enggak ada tuntunan, belum lagi nanti puasa, belum nanti sholat tarawehnya. Sering itu sholat taraweh, begitu mau sholat, sholli sunatan tarwihi, arba ra'atin, makmuman lillahi ta'ala. Jamaah Allah. Kok Allah ki ngopo itu? Iya, apa ada tuntunannya? Enggak ada, enggak ada. Nanti sholat 2 rakaat, setelah itu sholat 2 rakaat istirahat. Setelah istirahat, kadang ada zikir-zikir tertentu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca 2 kalimat syahadah. Setelah itu as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau ditanya, apa jelek kalimatnya? Enggak jelek. Enggak jelek. Cuman jeleknya enggak ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara yang saya hormati, itu dihafal, dipakai untuk membatalkan bid'ah. Wa isya'atu istidlali bihi kadzalika. Disebarkan pendalilannya. Sebarkan di mana-mana. Sebarkan di mana-mana. Man ahdasa, siapa yang mengada-adakan, tertolak. Ya. Tapi kon paham, bid'ah itu urusan takarrub. Loh sekarang banyak orang-orang yang katanya tokoh intelektual muslim. Intelektual muslim, tokoh besar agama Islam. Bid'ah ramudeng itu. Bid'ah. Mereka kalau disebutkan ini amalan bid'ah, larinya kepada dunia. Kamu itu juga bid'ah itu. Ya. Sampai ada yang ngomong, kamu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah kabeh. Apa ada kopiah seperti ini di masa Nabi SAW? Apa ada kelambi seperti ini? Ya, ono benian kayak gini di masa Nabi SAW? Iya. Nanti sampai kaos kaki. Kaos kakimu tuh bid'ah itu. Masjidmu itu bid'ah itu. Enggak paham ya? Bid'ah itu perkara ketaatan, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menandingi syariat.
Menandingi syariat. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada contoh. Sementara di masa Nabi mungkin dilakukan. Mungkin dilakukan. Saudara yang saya hormati, berarti perkara diniyah. Tapi kalau kita sampaikan seperti itu, masih bantah lagi. Kalian juga bikin bid'ah. Apa ada pembagian bid'ah itu dunia, kemudian agama? Bisa ngomong ngedum sapa toh? Kan kita hanya sampaikan kalau perkara bid'ah yang tertolak itu dalam urusan ibadah. Kalau dalam selain urusan ibadah, monggo. Masak zaman dahulu misalkan. Masaknya pakai api, pakai kendil, pakai panci. Ya, setelah itu zaman sekarang api. Ya, ganti dengan listrik. Copke itu. Ya, copke begitu tunggu nanti ngerti-ngerti mateng di. Wis mateng toh. Wis itu. Wah, masamu beda no. Ini enggak paham ini. Enggak paham kaidah bid'ah. Saudara yang saya hormati, sebarkan pendalilan supaya orang paham. Supaya orang paham. Jadi masak itu ya jangan bid'ah. Zaman dulu pakai api. Magicom iki tumpangno ning geni. Ya wis tumpangno. Jamaah yang hormati, sebarkan pendalilan. Li'annahu sarihun fi raddi kulil bid'ah wal muhtara'at. Karena itu gamblang. Bantahan pada setiap amalan-amalan bid'ah dan amalan yang diada-adakan. Gamblang sekali. Siapa amal tanpa atas perintah kami tertolak. Zaman Nabi sudah ada kok. Kalau pengen contoh di masa Nabi, amalan tidak ada contoh dari Nabi tertolak. Contohnya menyembelih. Itu di masa Nabi pernah. Idul Adha menyembelih itu tuntunan Rasul. Itu setelah sholat. Makanya kalau sholat Idul Adha, itu sunahnya agak pagi. Begitu matahari sudah terbit naik seukuran 1 tombak, segera mulai sholat Idul Adha. Nanti selesai sholat menyembelih. Nanti dimasak. Makan dari sembelihan. Itu sunahnya. Walaupun wong saiki ora kuat. Ya, ora kuat ya. Sholat baru nyembelih terus nanti dimasak, dimakan. Sing masak ya ora cepet. Nggih, wetenge waduh ngintir-intir ini. Ya, kambuh. Tapi sunahnya seperti itu. Ada di masa Nabi, sebelum sholat sudah menyembelih. Niatannya tulus supaya dagingnya itu dimakan pertama kali keluarganya, penduduk negerinya, tetangganya semua. Niatannya luar biasa ini. Bukan kayak wong cetil. Korbane kowe kapan aku tanggal 13, Mas. Ya, tanggal 13 beleh, bar kowe Mas gelem daging kambing Mas mah ingur-inguran gitu. Ya. Daging sapi mau Mas? Mau Mas, blenek katanya. Setelah itu alhamdulillah dora doyan kabeh. Ya, bawa pulang plastiki leboke freezer. Setahun isi utuh. Ya. Wila pelit namanya ya. Namanya pelit. Nah itu kalau orang ikhlas, tapi enggak nyontoh Nabi. Nabi melihat seperti itu, a'id nusukan, ulangi sembelianmu. Ulangi sembelianmu, enggak diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku yang saya hormati, jelas penolakan setiap bid'ah perkara yang diada-adakan. Dalam riwayat yang kedua, itu ziyadah, ada tambahan. Annahu qad yu'anidu ba'dul mubtadi'in wa yaqulu lam uhdis wa innama subiqat. Bahwasannya ada orang yang menentang sebagian ahli bid'ah, jangan zikir kayak gitu, enggak ada tuntunannya. Jangan baca-baca seperti itu, enggak ada tuntunannya. Kan kadang amalan enggak ada tuntunan itu semangat. Apalagi kalau sing ngomong itu pakai serban gede, sak tampah itu wah kok biltu. Kok biltu. Diterima kadang. Enggak ada tuntunannya. Itu kadang ketika diingatkan apa jawabannya? Saya enggak mengadakan perkara baru. Ini sudah ada pendahulunya. Jadi saya cuma melu-melu. Itu penciptanya. Yang salah ya penanggung dia. Fayuh taju alai biriwayati saniyah. Maka nanti didalilkan, dibantah dengan riwayat yang kedua. Yakni tasrih biraddi kulli muhdasat sawa'un ahdasahal fa'ilu au subiqa bi ihdasiha. Jadi nanti pendalilan yang kedua ini gamblang. Kalau orang mengada-adakan tertolak. Baik dia yang mengada-adakan pertama kali. Ini pencetusnya siapa? Saya itu. Kan sekarang itu orang sholawat. Wah itu penemu sholawat itu. Ya, sholawat pulus. Saya dengar itu ya kaget itu. Jadi mau sholawat. Setelah itu ya Allah kasih kertas abang-abang alus gitu loh.
Jadi no bacaannya kayak gitu itu. Ya, kasih kertas abang-abang halus-halus, maksudnya itu 100.000 gitu loh. Itu selawat fulus. Pencetusnya tertolak. Orang yang mengikuti, wong saya nggak ngadakan, saya cuma ngamal ke. Itu tertolak dengan hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Wallahul muwafiq. Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa memberikan taufik. Ini pembatal yang ke-8. Insyaallah pertemuan seterusnya nanti pembatalnya adalah intihaku hurmatillah fisir. Kalau seseorang melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sendiri. Itu juga nanti merupakan pembatal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa beramal di atas keikhlasan, keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga amalan kita diterima membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.